Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Masih semangat kan belajar matematika? Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai konsep turunan fungsi aljabar. Untuk belajar tentang turunan fungsi, pertama-tama teman-teman harus paham dulu nih materi fungsi dan limit fungsi yang sudah dipelajari sebelumnya, karena itu merupakan materi prasyarat untuk materi turunan fungsi. Setelah nonton video ini, diharapkan teman-teman dapat mengetahui definisi dan aturan-aturan turunan fungsi aljabar. Menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau aturan-aturannya. Dan menyelesaikan permasalahan terkait turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau aturan-aturan turunan fungsi aljabar. Nah, materi turunan fungsi aljabar itu ternyata punya koneksi loh di kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam bidang matematika, untuk menentukan garis singgung pada suatu kurva, menentukan rumus kecepatan dan percepatan, juga menyelesaikan persoalan limit. Pada bidang biologi, untuk menentukan laju pertumbuhan dari suatu organisme. Dalam bidang kimia, untuk mencari laju pemisahan larutan. Dalam bidang ekonomi, untuk menghitung keuntungan margin. Dan dalam bidang fisika, untuk mengukur kepadatan pesawat. Jadi, apa sih turunan fungsi aljabar itu? Kita mulai dari definisi ya. Misal, kita punya fungsi y sama dengan fx dan dua buah titik, lalu kita hubungkan titik-titiknya, maka kita akan memperoleh garis lurus. Misalnya titik pertama ini, absisnya adalah x. Nah, karena fungsinya y sama dengan fx, maka ordinatnya adalah fx. Sehingga koordinat titik ini adalah x, fx. Selanjutnya, untuk titik kedua, kan absisnya di sini. Misal jarak absis titik ini ke x adalah h. Maka absis titik kedua ini adalah x ditambah h. Sementara ordinatnya adalah fx ditambah h. Maka koordinat titik ini adalah x tambah h, fx tambah h. Nah, kalian kan pernah belajar tentang gradien di SMP. Gradien itu sama dengan delta y dibagi delta x, atau selisih ordinat dibagi selisih absis. Nah, pada garis ini, gradiennya gimana? Ya, selisih ordinatnya berarti yang ini, fx ditambah h dikurang dengan fx. Kita bagi dengan selisih absis, yaitu h. Nah, ini adalah gradiennya. Nah, sekarang seandainya dua titik ini bergerak saling mendekati seperti ini, sehingga jaraknya h ini mendekati 0, maka garis yang tadi bukan lagi garis yang memotong, tetapi garis yang menyinggung. Nah, gradien kedua garis ini masih sama, tapi dalam limit h mendekati 0 karena jaraknya mendekati 0. Jadi gradiennya sama dengan limit h mendekati 0 delta y dibagi delta x. Lalu substitusi delta y per delta x sehingga diperoleh limit h mendekati 0 fx ditambah h dikurang fx per h. Nah, m itu gradien sama dengan turunan pertama atau f aksen x atau dy per dx. Sehingga kita peroleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurang fx dibagi h, jika limitnya ada. Selanjutnya kita bahas contoh soal. Dengan menggunakan definisi turunan, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x ditambah 3. Untuk menyelesaikannya menggunakan definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit fx ditambah h dikurang fx per h untuk h mendekati 0. Kita substitusi fx plus h dikurang fx-nya, jadi limit dari 2x ditambah h ditambah 3 dikurang 2x ditambah 3 per h untuk h mendekati 0. Kita jabarkan hingga mendapatkan limit dari 2h dibagi h untuk h mendekati 0. h per h itu sama dengan 1, jadi kita dapat limit dari 2
Untuk H mendekati 0 berdasarkan teorema limit, hasilnya sama dengan 2. Jadi, menggunakan definisi turunan pertama dari fx sama dengan 2x ditambah 3 itu adalah 2. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aturan turunan fungsi aljabar. Kita misalkan f, u, dan v adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan di interval i, a bilangan real dapat diturunkan. Maka, untuk aturan yang pertama itu fx sama dengan a, maka turunan dari fx itu sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh bahwa jika fx itu merupakan suatu konstanta, maka turunan dari fx tersebut bernilai 0. Contoh, fx sama dengan 4, maka nilai turunan dari fx itu sama dengan 0. Aturan yang kedua, jika fx sama dengan ax, maka turunan dari fx itu sama dengan a. Di sini kita dapatkan bahwa jika fx itu berupa koefisien dan variabel, maka nilai dari turunan dari fx tersebut adalah koefisien dari x tersebut. Contoh, fx sama dengan 4x, maka kita peroleh turunan dari fx itu merupakan koefisien dari x atau sama dengan 4. Lanjut ke aturan turunan fungsi aljabar yang ketiga. Jika fx itu sama dengan ax pangkat n, maka nilai turunan dari fx itu sama dengan n dikali ax pangkat n min 1. Pembuktiannya, f aksen x itu sama dengan limit delta x mendekati 0 dari f x ditambah delta x dikurangi fx per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 a x ditambah delta x pangkat n dikurangi ax pangkat n per delta x. Kita gunakan binomial Newton sehingga kita peroleh limit delta x mendekati 0 ax pangkat n ditambah an x pangkat n min 1 delta x ditambah dengan a c2 pangkat n x pangkat n min 1 delta x kuadrat ditambah sampai dengan a delta x pangkat n dikurangi ax pangkat n per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari delta x dikali an x pangkat n min 1 ditambah a c2 pangkat n x pangkat n min 1 delta x ditambah sampai dengan a delta x pangkat n min 1 per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 an x pangkat n min 1 ditambah a c2 pangkat n x pangkat n min 2 delta x ditambah sampai dengan a delta x pangkat n min 1 sehingga kita peroleh an x pangkat n min 1. Berarti aturan tersebut terbukti benar. Contoh, misal kita punya nilai fx sama dengan 4x pangkat 3, maka turunan dari fx itu sama dengan 3 yang kita peroleh dari pangkat x tersebut dikali dengan 4 x pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 12x kuadrat. Untuk aturan keempat, jika fx sama dengan a dikali ux, maka turunan dari fx itu sama dengan a dikali turunan dari ux. Contoh, misal kita punya nilai fx sama dengan 4 dikali x kuadrat plus 2. Nah, di sini kita misalkan x kuadrat plus 2 itu dengan ux, sehingga kita peroleh turunan dari ux itu dengan menggunakan aturan yang ketiga, kita peroleh x kuadrat itu turunannya 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1 ditambah dengan aturan yang pertama, kita peroleh turunan dari 2 itu sama dengan 0, sehingga kita peroleh nilai turunan dari ux itu sama dengan 2x. Maka turunan dari fx itu kan tadi sama dengan koefisiennya dikali konstanta dikali dengan ux. Nah, sehingga kita peroleh 4 dikali dengan u aksen x sama dengan 4 dikali tadi kita dapatkan 2x sama dengan 8x. Ini adalah turunan jumlah dan selisih fungsi-fungsi. Jadi untuk fx sama dengan ux plus minus vx, maka turunannya atau f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Nah, plus minus di sini artinya jika fungsinya fungsi penjumlahan, maka turunannya juga adalah penjumlahan. Misal fx sama dengan ux plus vx, maka turunannya adalah u aksen x plus v aksen x. Contoh yang pertama,
Tentukan turunan dari fx sama dengan 3x pangkat 5 min 2x kuadrat. Untuk menjawabnya, kita menggunakan aturan yang sebelumnya, yaitu untuk fx sama dengan 3x pangkat 5 min 2x kuadrat, f aksen x-nya sama dengan 5 dikali 3x pangkat 5 dikurang 1 min 2 dikali 2x pangkat 2 min 1. Hasilnya adalah 15x pangkat 4 min 4x. Contoh selanjutnya, diketahui Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 3/2 X kuadrat plus 2X min 6. Nilai X yang membuat Y aksen sama dengan 0 adalah, turunan pertama dari Y adalah Y aksen sama dengan 1/3 dikali 3X pangkat 3 min 1, yaitu X pangkat 2 dikurang 3/2 dikali 2 X pangkat 2 min 1, yaitu pangkat 1, atau kalau pangkat 1 tidak usah ditulis pangkatnya, langsung ditulis X, ditambah turunan dari 2X adalah 2, dan turunan dari 6 adalah 0. Nah, sehingga diperoleh X kuadrat min 3X plus 2. Nah, karena kita mencari nilai X yang membuat Y aksen sama dengan 0, maka di sini kita misalkan Y aksen sama dengan 0, maka kita peroleh Y aksennya tadi sudah kita dapatkan, yaitu X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita faktorkan, diperolehlah X min 2 dikali X min 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Jadi nilai X yang membuat Y aksen sama dengan 0 adalah 1 atau 2. Yang selanjutnya adalah aturan hasil kali dalam turunan. Untuk fx sama dengan ux dikali vx, turunannya atau f aksen x-nya sama dengan u aksen x dikali vx plus ux dikali v aksen x. Contohnya, tentukan turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 5 dikali 3x kuadrat. Nah, untuk menjawabnya, kita misalkan 2x pangkat 5 adalah ux dan 3x kuadrat adalah vx. Maka u aksen x-nya adalah 2 dikali 5x pangkat 5 min 1, yaitu sama dengan 10x pangkat 4, dan v aksen x-nya adalah 3 dikali 2x pangkat 2 min 1, yaitu sama dengan 6x. Nah, sehingga kita dapat mencari f aksen x-nya, yaitu u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. U aksen x-nya adalah 10x pangkat 4, dikali dengan vx-nya adalah 3x kuadrat, ditambah ux-nya 2x pangkat 5 dikali v aksen x-nya adalah 6x. Sehingga diperoleh 30x pangkat 4 plus 2 ditambah 12x pangkat 5 plus 1 sama dengan 30x pangkat 6 ditambah 12x pangkat 6. Dan hasilnya adalah 42x pangkat 6. Yang selanjutnya, aturan hasil bagi dalam turunan. Untuk fx sama dengan ux per vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali px dikurang ux dikali v aksen x dibagi dengan vx dikuadratkan. Contoh yang pertama, tentukan turunan dari min 3x pangkat 3 plus 5 per 2x. Di sini dimisalkan min 3x pangkat 3 plus 5 adalah ux dan 2x-nya adalah vx. Maka u aksen x-nya diperoleh min 9x kuadrat dan v aksen x-nya adalah 2. Maka kita dapat mencari v aksen x-nya menggunakan rumus yang tadi, yaitu f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x dibagi dengan v kuadrat x, sama dengan u aksen x-nya adalah min 9x pangkat 2 dikali vx-nya adalah 2x dikurang ux, yaitu min 3x pangkat 3 plus 5 dikali v aksen x, yaitu dikali 2 dibagi dengan 2x pangkat 2. Lalu ini kita operasikan dan diperoleh hasilnya adalah min 12x pangkat 3 dikurang 10 per 4x pangkat 2. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa turunan dari min 3x pangkat 3 plus 5 per 2x adalah min 12x pangkat 3 dikurang 10 per 4x pangkat 2.
ketahui fx sama dengan x kuadrat plus 3 per 2x plus 1. Jika f aksen x menyatakan turunan pertama dari fx, maka f0 plus 2f aksen 0 adalah. Nah, pertama kita akan mencari nilai dari f0 terlebih dahulu. Untuk x sama dengan 0, maka nilai fx adalah f0 sama dengan 0 kuadrat plus 3 per 2 dikali 0 plus 1, yaitu sama dengan 3. Kemudian sekarang kita akan mencari turunan dari fx atau f aksen x. Kita misalkan x kuadrat plus 3-nya adalah u atau ux, dan 2x plus 1-nya adalah vx. Maka u aksen x-nya adalah 2x dan v aksen x-nya adalah 2. Sehingga f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per v kuadrat x, yaitu kita peroleh 2x dikali 2x plus 1 dikurang x kuadrat plus 3 dikali 2 per 2x plus 1 dikuadratkan. Untuk nilai x sama dengan 0, maka f aksen x-nya adalah min 6 per 1 atau sama dengan min 6. Sehingga f0 ditambah 2f aksen 0 adalah f0-nya tadi sudah kita peroleh yaitu 3 dan f aksen 0-nya adalah min 6. Sehingga 3 ditambah 2 dikali min 6 sama dengan 3 ditambah min 12 sama dengan min 9. Berarti hasil dari f0 ditambah 2 f aksen 0 adalah min 9. Materi selanjutnya yaitu aturan rantai. Andaikan y sama dengan fu dan u sama dengan gx, menentukan fungsi komposit y sama dengan f dikali gx atau sama dengan fu dan gx. Nah, jika g terdiferensialkan di x dan f itu terdiferensialkan di u yang sama dengan gx, maka fu dan g itu akan terdiferensialkan di x dan f dan g aksen x sama dengan f aksen dikali gx dikali g aksen x, atau dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ini. Yang pertama, cari turunan dari y sama dengan x kuadrat plus 1 dipangkatkan dengan 3. Penyelesaiannya kita misalkan terlebih dahulu bahwa x kuadrat plus 1 itu sama dengan u. Maka persamaan y sama dengan x kuadrat plus 1 dipangkatkan 3 itu sama dengan u pangkat 3. Dengan demikian dy per dx atau turunan pertamanya itu sama dengan dy per du dikali du per dx sesuai rumus aturan rantai. Ini sama dengan 3u kuadrat dy per du tadi u pangkat 3 kita turunkan terhadap u diperoleh 3u kuadrat dikali 2x. 2x ini adalah du per dx atau turunan dari u, di mana u adalah x kuadrat plus 1. Jadi turunannya ada 2x sama dengan 3 dikali x kuadrat plus 1 kuadrat dikali 2x sama dengan 6x dikali x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Ini adalah hasil dari turunan dari y sama dengan x kuadrat plus 1 pangkat 3. Nah, untuk contoh soal berikutnya, carilah dy per dx jika y sama dengan 1 per 2x min 5 dipangkatkan 3. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan 2x min 5 ini sama dengan u. Maka persamaan fungsi y sama dengan 1 per 2x min 5 pangkat 3 ini sama dengan 1 per u pangkat 3. Ini akan sama dengan u pangkat negatif 3. Nah, dengan demikian dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx ini sama dengan min 3
U pangkat negatif 4. Turunan dari Y terhadap U dikali 2 turunan dari U terhadap X sama dengan min 6 dikali 2X min 5 pangkat negatif 4. Dan diperoleh hasilnya bahwa dy per dx dari Y sama dengan 1 per 2X min 5 dipangkat ke 3 itu sama dengan min 6 per 2X min 5 dipangkatkan 4. Untuk mengasah kemampuan dan pemahaman teman-teman semua, bisa kerjakan soal-soal evaluasi berikut. Nah, itu tadi pemaparan materi konsep turunan fungsi aljabar dari kelompok 5. Gampang kan? Terima kasih ya yang telah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.